Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin tasliman katsira. Mazilna fi bahthin 'anil asma'i was sifat. Al-an al-manhaj fi itsbati al-asma' was sifat. Bagaimana cara menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Yuqalu huna, disebutkan di sini al-imanul kamil, yakni dengan cara mengimani secara sempurna, wa tasdiqul jazim, dan membenarkan secara pasti bima wasafallahu bihi nafsahu, terhadap apa-apa yang Allah sifatkan ya terhadap dirinya, kepada dirinya. Jadi kalau kita mau beriman kepada sifat-sifat Allah, kita harus rujuk kepada Al-Qur'an yang pertama ya. Seperti Allah menyebutkan innahu huwal alimun hakim, sungguhnya ia yang maha mengetahui dan maha bijaksana ya. Kita harus mengimani bahwasanya alim ya, Allah maha mengetahui. Di sini berbeda dengan ilmunya manusia yang terbatas ya. Allah mengetahui segala seluk-beluk sesuatu ya, bahkan disebutkan semut yang hitam di malam hari di atas batu yang hitam, Allah tahu apa yang sedang dilakukan semut tersebut ya. Bahkan jumlah daun yang ada di pohon ya, daun apa yang jatuh dari pohon tersebut, detik menit dan lain sebagainya, itu Allah tahu ya. Bahkan kita manusia, kalau kita menulis misalnya tugas misalnya, kalau kita ditanya berapa huruf yang sudah kita tulis ya, tentu kita nggak bisa menjawab ya, padahal yang nulis itu kita sendiri. Ini keterbatasan pengetahuan manusia. Wasafahu bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan dalam hadis ya. Jadi kalau datang dari Al-Qur'an dan Sunnah, ya itulah cara bagaimana kita mengimani sifat-sifat atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Min ghairi tahrif wala ta'til, wa min ghairi takyif wala tamtsil ya. Tahrif perubahan, ta'til ya, mungkin pengubahan juga ya, atau penafikan ya, dia mengubah untuk mengubah makna seperti itu, untuk menafikan makna aslinya. Wa min ghairi takyif bertanya bagaimana, wala tamtsil tasybih penyamaan ya, tamsil. Jadi menyamakan antara sifat Allah dan makhluk, ini tidak boleh. Oke, nah ini kan dibahas satu-satu ya. Wa makna tahrif huwa taghyiru syai' an wajhi ya. Tahrif mengubah sesuatu dari wajahnya atau asalnya. Misal taghyiru harakah, istawa fi qouli ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa ila istaula. Nah, ini tidak boleh ya. Seperti merubah harakah ya. Harakah di sini kata ya, merubah kata. Istawa dalam perkataan Allah atau firman Allah, ar-rahmanu 'alal arsy istawa ila istaula ya, menjadi istaula. Ini tidak boleh. Bahkan sebagian menjadikan makna istaula. Nah, ini tidak dibenarkan ya. Tentunya ini menjadi perdebatan ya, perdebatan, tapi sahih ayat-ayat ayat-ayat sifat seperti ini mustabihat harus ditetapkan dan tidak dirubah maknanya ya. Jadi kita beriman saja Allah beristiwa, bersemayam di arsy-Nya, ya sudah. Al-kaif, bagaimana takyif itu ya. Nah, ini tidak boleh. Wa ma'na ta'til huwa nafyu sifatillahi ta'ala. Kalau ta'til, dia menolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Misal man za'ama anna Allah Ta'ala la yattasifu bisifatin, seperti orang yang mengklaim bahwasanya Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat ya, seperti itu. Mungkin Mu'tazilah atau Murji'ah ini ya. Wa ma'na takyif ta'yin kaifiyatus sifat ya. Takyif menentukan bagaimana sifat wal hay'ah dan bentuk allati takunu 'alaiha, yang menjadi sebuah sifat itu ya, allati takunu 'alaiha, yang menjadi atasnya sifat ya, kembali ke sifat tersebut. Nah, ini tidak boleh juga. Misalnya kayak tadi Allah bersemayam, Allah memiliki sifat istiwa. Nah, ini tidak boleh
bertanya bagaimana Allah bersemayam. Nah, itu tidak boleh. Bahkan karena ada orang yang takut, ada orang yang bertanya seperti ini, makanya ditafsir jadi istaula. Sebenarnya ini juga tidak boleh. Ya. Kalau kita misalnya istawa maknanya bersemayam, ya sudah, harus diimani seperti itu. Maka bagaimana Allah bersemayam, ini yang tidak boleh. Imam Malik mengatakan as-su'alu anhu bid'ah. Ya, pertanyaan tentang kaif, ya, tentang bagaimana Allah itu sesuatu yang bid'ah. Ya, insyaallah kebenaran semuanya akan Allah Ta'ala berikan pada saat hamba-hambanya ada di surganya. Misal ma fa'ala ba'dul munharifin fi hadzal bab, seperti apa yang dilakukan sebagian orang-orang yang melenceng, ya, fi hadzal bab, pada bab ini atau pelajaran ini. Alladzina yukayyifuna sifatullah, yakni orang-orang yang menentukan bagaimana sifat-sifat Allah itu. Fayaqulun kaifiyatu yadi, seperti orang-orang yang mengatakan bagaimana tangannya Allah, kada wa kada, seperti ini tidak boleh. Fa inna hadza batil, sungguhnya ini adalah sesuatu yang batil. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an disebut yadullah, ya, yadullah kullat, yadullahi maghlulah dan sebagainya. Ya sudah, kita cuma beriman, ya, Allah Ta'ala memiliki tangan. Bagaimana tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang tidak boleh, ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu pertengahan antara menjawab bagaimana tangannya Allah dan tidak juga menafsirkan yang aneh tentang tangannya Allah tadi, ya. Ahlussunnah itu pertengahan, ya, antara orang yang berani menjabarkan bagaimana tangannya Allah, kemudian antara orang yang terlalu takut, ya, mengatakan bahwasanya Allah punya tangan, ya. Ayatnya sudah jelas, ya. Nah, ayatnya sudah jelas, Allah Ta'ala menyebutkan iyad. Wa ammal makhluqun, ini ya, illa ya'lamu kaifiyatu sifatillah illa huwa wahdas, yang mana tidak ada yang mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah Ta'ala kecuali Allah sendiri. Wa mal makhluqun fa innahum yajhaluna dzalik. Adapun makhluk, ya, sungguhnya mereka itu jahil, bodoh, tidak mengetahui hal tersebut. Wa yujizuna an idraki, dan mereka tidak akan mampu, ya, untuk mendapati atau mengetahui hal tersebut, ya, tentang sifat Allah. Jadi kita hanya cukup beriman saja, ya. Allah Ta'ala dalam hadis-hadis Nabi SAW disebutkan, ya, Allah Ta'ala akan, ya, menampakkan zatnya kepada hambanya kapan? Pada hari kiamat nanti, yang mana Nabi SAW mengatakan itulah nikmat yang paling besar bagi penghuni surga, ya. Jadi intinya semua kebenaran tentang Allah nanti ada di surga. Wa ma'na tamtsil huwa tashbih kaman yaqulullah sami'a ka sam'ina wa wajhun ka wujuhina ta'ala Allah an dzalik. Kemudian ada juga tamtsil, ini penyamaan antara Allah dan makhluknya, ini tidak boleh. Wa tashbih, ya, penyamaan, kaman yaqulullah, ya, sebagaimana yang mengatakan yaqulullah, yaqulu lillahi, sebagaimana orang yang berkata lillahi sam'un, sungguhnya Allah memiliki pendengaran, kasam'ina, seperti pendengaran kita. Nauzubillah, ya, ini tidak boleh. Wajahun kawujuhina, dan wajah seperti wajah-wajah kita, ya, ini tidak boleh. Ta'ala Allah an dzalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi dari makhluk-makhluknya atau dari hal-hal tersebut. Kitab Ushulul Iman fi Dawil Kitab was Sunnah, Wizaratul Syu'un al-Islamiyah wal Awqaf wad Da'wah wal Irsad. Ini kantornya ada di Riyadh, ya. Anda pernah ke sini, ya. Baik, kemudian al-faslur rabi' dalalatu kalimatut tauhid 'ala al-aqidah. Kalimatut tauhid la ilaha illallah al-fariqa bainal kufri wal Islam. Kemudian pembahasan yang bab keempat, petunjuk kalimat tauhid terhadap akidah, ya. Kata la ilaha illallah al-fariqah, pembeda antara kufur dan Islam. Wahya kalimatut taqwa, ialah kalimat ketakwaan. Fahadhil kalimatul azimah tashtamil ala ruknain asasiyin. Nah, dalam kalimat ini terdapat dua rukun yang menjadi dasar dari kalimat ini. Yang pertama an-nafyu, ya, penolakan.
Wa huwa nafyul al-ilahiyah, ya, yaitu penolakan adanya Tuhan, ya, penolakan adanya Tuhan atau sembahan yang benar. An kulli ma siwallah ta'ala, ya, dari apa-apa selain Allah ta'ala. Wa yadullu alaihi kalimah la ilaha, dan yang menunjukkan atasnya adalah kalimat la ilaha. Jadi la ilaha itu maknanya nafyu, menolak semua sembahan yang ada. Nah, jadi kalau kalian lihat ceramahnya Dr. Zakir Naik, di situ ada orang ateis, ya. Ada orang ateis itu nggak meyakini adanya Tuhan. Itu bertanya kepada Zakir Naik. Nah, kemudian Zakir Naik, ya, setelah menjawab, saya lebih suka, Dr. Zakir Naik bilang, aku lebih suka kepada orang ateis dibandingkan orang Buddha, orang Nasrani, ya. Kenapa? Karena orang ateis itu sudah menyebutkan satu asas, ya, satu dasar dari kalimat tauhid. Apa? La ilaha, tidak ada Tuhan. Ya, jadi orang ateis itu sudah menafikan tidak ada Tuhan. Ya, tinggal sedikit saja lagi, tinggal menambahkan illallah, ya, kecuali Allah, seperti itu. Jadi konsep ketuhanan orang ateis itu kosong, tidak ada. Jadi lebih mudah didakwain. Kapan dia yakin dengan Islam, mereka tinggal beriman kepada Allah. Fahiyatan fi an yakuna ghairullahi ta'ala mustahiqqan lil ibadah. Maka ia adalah menafikan atau meniadakan, ya, selain Allah Ta'ala, mustahiqqan ibadah, yang berhak untuk disembah. Nah, jadi yang pertama nafyu. Yang kedua al-isbat, ya, menetapkan. Setelah kita menolak semua sembahan yang ada, kita menetapkan bahwasanya isbatul ilahiyah lillahi ta'ala. Kita menetapkan bahwasanya Tuhan yang benar hanyalah Allah Ta'ala. Dulu alaihi kalimatu illallah, dan yang menunjukkan terhadap hal tersebut adalah kalimat kecuali Allah. Wa hiya tathbut anna Allah Ta'ala wal mustahiq lil ibadah wahdahu la syarika lah. Maka kalimat tersebut menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala yang berhak untuk disembah, ya, hanya, ya, wahdah, hanya Ia, la syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Fallahu jalla wa ala wal mustahiqqu lil ibadah wahdah. Allah Ta'ala, Dia yang berhak untuk disembah, hanya Dia, li'annahul khaliq, karena Dia adalah sang pencipta, ar-razik, yang memberikan rizki, al-malik, sang penguasa, al-mudabbir, li jami'il umur, yang mengatur seluruh perkara. Fayajibu ala jami'il ibadi an yufarriduhu, maka wajib atas seluruh hamba, maksudnya seluruh hamba ini makhluk, ya, baik jin, hewan, dan manusia, an yufarriduhu, untuk mengesakannya, bil ibadah, dalam hal ibadah, syukran lahu ala ni'amihi, sebentuk rasa syukur kepadanya, ya, atas nikmat-nikmatnya yang besar, alaihim, kepada mereka, yakni hamba-hambanya. Kama sabaq bayanu dzalika mufassalan indan kalami ala tauhidir rububiyah, sebagaimana telah, ya, disampaikan penjelasan hal tersebut mufassalan, secara terperinci, indal kalam, ketika pembahasan ada tauhidir rububiyah, terhadap tauhid rububiyah. Walaisal muradu minhu qauluna bil lisan ma'al jahal bi ma'naha, dan bukanlah maksud darinya qauluha bil lisan, hanya perkataan mengucapkannya saja dengan lisan, ma'al jahal bi ma'naha, akan tetapi dia tidak tahu dengan maknanya. Maksudnya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, yaitu kita harus tahu maknanya, ya, kita harus tahu maknanya, bahwasanya kita meniadakan sembah-sembahan yang lain kecuali Allah Ta'ala. Fa innal munafiqina yaqulunaha wa hum tahtal kuffar fi dzarkir asfali minan nar. Maka sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka mengucapkan dua kata la ilaha illallah, ya, bahkan dua kalimat syahadat, wa hum tahtal kuffar, dan mereka masih saja tetap dalam keadaan kafir, fi dzarkil asfali minan nar, di kerak-kerak paling bawah api neraka, ya. Jadi orang munafik itu siksanya lebih berat daripada orang kafir. Orang kafir khalidan mukhaladan finnar, dia kekal abadi di neraka. Ya, kalau orang munafik dia kekal abadi di kerak-keraknya neraka. Jadi bahan bakarnya neraka, bayangkan, ya.
betapa panasnya menjadi orang munafik. Ma kaunihim yusalluna wa yatasaddaqun. Ya. Padahal mereka itu sholat dan bersedekah. Ya, jelas dalam Islam ada tokoh Raisul Munafikin, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, itu terang-terangan dia masuk Islam, tapi terang-terangan juga dia membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia masuk Islam cuma dengan tujuan keamanan saja. Dia tidak mau bayar jizyah, ya, dan supaya mau diakuin sebagai sahabatnya Nabi, mau dibilang sahabat Nabi, ya, supaya mendapatkan fasilitas dan keamanan. فلا بد في شهادة التوحيد لا إله إلا الله من اجتماع الشروط حتى تنفع الإنسان وهي 6 الشروط. Ya. Dan maka juga seharusnya dalam syahadat tauhid la ilaha illallah berkumpulnya syarat-syarat, ya, hatta tanfa al-insan, sehingga syahadat itu bermanfaat, ya, berguna bagi manusia. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah itu ada syarat-syaratnya supaya sah diucapkan, terutama bagi orang-orang yang istilahnya mu'allaf tentunya, ya. Nah, itu baru mengetahui Islam. Jadi dia harus tahu tentang la ilaha illallah ini. Asyurut al-awwal atau syaratul awwal al-ilm. Dia harus tahu alladzi yunafilul jahil, yang mana ini menafikan kebodohan, yakni syahida bi lisanihi bi la ilaha illallah wa huwa ya'lamu bi qalbihi ma nataqa bihi lisana. Nah, jadi yang pertama mengetahui ini menafikan kebodohan, maksudnya, ya, dia bersaksi dengan lisannya la ilaha illallah, dan dalam hatinya dia mengetahui apa yang dia ucapkan itu. Wa hadza aidan dalilun ala ishtiratil ilm fa huwa syahidu bi la ilaha illallah wa hum ya'lamuna ma'na ma nataqat bihi ansinatuhum min anna la ilaha illallah. Qala ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah fi surati Muhammad, wa fi ayatin ukhra inna man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Nah, intinya ini dalil-dalil yang mengenai wajibnya orang itu mengetahui makna dari la ilaha illallah sebelum mengucapkan, supaya Islamnya itu benar. Yang kedua, al-yaqin al-munafil syak, yaitu keyakinan, ya, dia menafikan keraguan-raguan. Dzalika bi an yakun qailuha mustaqinan mustayqinan. Dan itu terjadi apabila qailuha, yang mengucapkannya, mustayqinan, betul-betul meyakini bimadlul hadhil kalimat, maksud dari kalimat ini, yakinan jaziman, ya, keyakinan yang tetap atau yang betul-betul yakin. Fa innal iman la yakunu fihi illa ilmul yakin. Maka sesungguhnya iman itu la yakunu fihi, tidak akan terjadi kecuali dengan ilmul yakin, ya, dengan pengetahuan yang berasalkan keyakinan atau pengetahuan yang sebenar-benarnya. Makanya kalau orang tidak yakin nanti menjadi orang munafik. Ya, dia mengetahui makna, ya kan? Mengetahui makna. Tidak jahil dengan makna la ilaha illallah, ya, tapi dia mengucapkannya secara tidak yakin, ya, secara tidak yakin. Ya, dia tidak yakin bahwasanya Allah itu ada. Ya, dia tidak yakin Allah itu ada, ya, atau tidak yakin bahwasanya Islam ini yang benar. Dia mengucapkan hanya semata-mata istilahnya ikut-ikutan, ya, atau mencari keamanan dan lain sebagainya. La ilmu dzan, ya, bukan juga ilmu dzan, ya, ilmu istilahnya yang di dalamnya terdapat keraguan. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kemudian asyartus tsalits al-qabul limaqtadathu kalimatut tauhid. Baik, kita cukupkan dulu, ya. Insyaallah kita akan ulang pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.